Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pembelajar. Hai sobat pembelajar, dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan bukan sekedar teks normatif, tetapi instrumen kebijakan publik yang mengarahkan negara, pemerintah, dan masyarakat dalam kepastian hukum. Namun, hukum tidak berada dalam ruang hampa. Masyarakat berubah, ekonomi bergerak, teknologi berkembang, dan tata kelola pemerintahan terus bertransformasi. Norma yang dahulu relevan, hari ini bisa menimbulkan multitafsir, tumpang tindih, bahkan disharmoni antar peraturan. Disinilah analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan menjadi penting. Evaluasi dilakukan setelah peraturan berlaku untuk memastikan norma tetap selaras dengan nilai dasar negara, konsisten dalam sistem hukum, dan efektif dalam implementasi. Evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui 6 dimensi utama. Pertama, dimensi Pancasila. Pada dimensi ini, setiap norma diuji kesesuaiannya dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Regulasi harus mencerminkan cipta hukum bangsa dan menjamin perlindungan hak serta keadilan bagi seluruh warga negara. Kedua, ketepatan jenis peraturan. Dimensi ini menilai apakah materi muatan diatur dalam jenis peraturan yang tepat sesuai hierarki. Tujuannya, mencegah pelampauan kewenangan, penyimpangan delegasi, dan praktik overregulasi. Ketiga, disharmoni pengaturan. Evaluasi mengidentifikasi konflik norma, tumpang tindih kewenangan, dan inkonsistensi antar peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan memberikan kepastian hukum. Keempat, kejelasan rumusan. Norma harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dimensi ini menilai kejelasan bahasa, definisi, struktur norma, dan perumusan sanksi sebagai fondasi kepastian hukum. Kelima, kesesuaian dengan azas bidang hukum. Dimensi ini memastikan norma selaras dengan azas hukum seperti lex superior, lex specialis, dan prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, regulasi tetap berada dalam koridor sistem hukum yang konsisten dan berkeadilan. Keenam, efektivitas pelaksanaan. Dimensi ini mengukur sejauh mana regulasi berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Evaluasi mencakup kesenjangan antara law in book and law in action, serta dampak administratif, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan bukan sekedar formalitas administratif, tapi juga bagian dari reformasi regulasi untuk memastikan hukum tetap adaptif, responsif, dan berkeadilan. Regulasi yang baik bukan hanya dibentuk secara sah, tapi juga ditinjau secara berkala dan disempurnakan secara berkelanjutan. Karena hukum yang baik bukan hukum yang statis, melainkan hukum yang terus dievaluasi demi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Sobat pembelajar, demikian hal-hal yang akan kita pelajari di MOC kali ini. Semangat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pembelajar.